Baik. Kemudian kalau begitu Anindya, 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 Iya, Bu. apa tadi kata Asliha tentang larutan? Campuran dari dua zat terlarut yang homogen. Baik, campuran homogen ya. Iya, Jadi campuran homogen. campuran homogen dari dua zat atau lebih. Kalau begitu ada campuran heterogen nggak? Ada. Apa contohnya campuran yang heterogen? Apa maksudnya campuran heterogen? Campuran heterogen itu yang nggak bisa larut, Bu. Kayak eh, air sama batu kan nggak bisa larut. Oke, ya. Jadi itu campuran yang heterogen yang tidak bercampur dengan baik. Kalau homogen, maka di setiap sisi dari larutan tersebut bercampur dengan baik. Tadi Anindya ya. Anindya. Kemudian Elisa. Elisa Pratiningsih. Elisa. Iya, Bu. Nah, contoh larutan. Larutan padat apa contohnya larutan padat? Contoh larutan padat. Iya. Elisa. Tembaga, seng gitu, Bu. Apa? Seng. Iya. Kenapa disebut larutan padat? Seng. Karena terbentuk dari zat padat, Bu. Apakah di situ kalau seng itu kan N ya Enggak, Ding. bahasa Indonesia. Perak kali, Bu. Perak. Tadi kan definisinya larutan itu adalah campuran homogen minimal 2 zat gitu ya. Nah, kalau perak itu perak yang mana dulu? Perak perak murni atau apa maksudnya? Logam apa ya? Itu loh, Bu, campuran dua homogen antara emas dan perak. Oke, bisa ya. Jadi betul contohnya. Jadi kalau perhiasan perak yang biasanya, Elisa di mana ini posisinya Elisa? Di rumah, Bu. Ya di rumahnya di mana? Di Boyolali. Oh di Boyolali. Ya, ke Jogja sudah pernah ke kampung Kota Gede kalau nggak salah, kampung perak, industri kerajinan perak. Belum. Belum ya. Jadi di Jogja ada industri kerajinan perak. Nah, kerajinan perak tersebut bukan berarti peraknya itu 100% terdiri dari perak. Jadi ada logam-logam lain, biasanya dicampur Cu supaya lebih kuat sedikit ya. Perunggu, perunggu juga demikian. Perunggu itu adalah larutan padatan. Jadi campuran dari padatan dari berbagai logam-logam ya. Jadi kalau seng tadi betul sebenarnya, cuma Elisa, jadi dalam seng itu tidak murni 100% adalah zat N gitu ya. Jadi di situ juga ada tembaganya, Bu. iya, ada campuran logam lain, runut, jadi dalam konsentrasi yang kecil. Sama seperti emas. Jadi emas itu kan ada, kalau kita beli emas, ada emas 18 karat, ada 20 karat, ada 22 karat, 24 karat. Kalau 24 karat itu konsentrasi emasnya bisa sampai 99%. Nah, kalau yang 20 karat itu bisa 90 atau 85%. Berarti ada campuran logam lain dari emas tersebut. Ya, biasanya dicampur dengan perak atau tembaga seperti itu. Nah, itu adalah larutan padatan. Oke. Elisa. Kemudian Laila Ulfa. Laila Ulfa mana Laila Ulfa? Halo, Laila Ulfa? Laila Ulfa Izzatul Jannah. Jadi yang bisa menjawab dengan benar, saya beri nilai bonus ya. Hari-hari ini sedekah saya nilai bonus hari Jumat. Laila Ulfa mana Laila Ulfa? Laila Ulfa. Tidak ada Laila Ulfa? Muhammad Ihsan Nur Rahman.
Muhammad Ihsan? Ya, Bu. Nah, tadi sudah larutan padat. Sekarang larutan gas. Contohnya apa, Muhammad Ihsan? Larutan udara, Bu. Larutan udara. Oke, kenapa? Karena terdapat komposisi antara oksigen dengan gas-gas lainnya. Ya, betul sekali ya. Jadi udara adalah contoh larutan gas ya, yang terdiri dari gas-gas. Di udara yang kita hirup itu tidak hanya oksigen, oksigennya justru cuma 20% kurang lebih, karena sebagian besar adalah nitrogen. Nitrogennya bisa sampai 78 sampai 80%. Kemudian gas-gas yang lain dalam konsentrasi runut. Runut itu sedikit, kecil gitu ya. Misalnya hidrogen, argon, CO, CO2 atau SO2 gitu. Oke, Muhammad Ihsan benar. Jadi tadi kita sudah bicara larutan. Kemudian siapa lagi ini? Nafisa. Nafisa Hairunisa. Iya, Bu. Nafisa. Nah, larutan itu terdiri dari apa saja? Nafisa. Ada zat pelarut sama zat terlarut. Iya, betul sekali. Ya, jadi larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Yang kita bahas sekarang di sini adalah pelarutnya. Gitu. Jadi kita memilih pelarut yang tepat untuk sampel kita. Gitu. Baik, saya lanjutkan lagi kuliahnya. Nah, ini atur posisi dulu. Jadi larutan analit dalam kimia analitik itu ada yang dalam bentuk larutan cairan, padatan, dan juga gas. Ya, refleksi ya, soalnya kita baru libur panjang, siapa tahu hilang semua rumusnya. Rumaisa, Rumaisa mana? Rumaisa Nur Aziza. Rumaisa ada? Iya, Bu. Analit, apa yang dimaksud dengan analit? Masih ingat Rumaisa? Kita sudah belajar itu semester pertemuan yang lalu. Rumaisa? Yang lain bisa siap-siap buka bukunya atau buka Google. Analit, apa yang dimaksud dengan analit? Seingat saya itu senyawa kimia yang menjadi target suatu analisis kimia. Iya, betul sekali. Jadi intinya betul ya. Jadi definisi itu tidak perlu dihafal. Yang penting kita paham gitu ya. Jadi analit itu adalah senyawa kimia yang akan kita analisis. Jadi kemarin kita sudah banyak sekali latihan soal. Jadi misalnya dalam air minum ini adalah kelihatan nggak airnya? Kelihatan. Nah, ini kelihatan. Ini karena pakai background jadi ini ya. Sampelnya ini adalah air, kemudian misalnya unsur kalsium dalam air ini sebagai analitnya. Jadi analit adalah spesies atau senyawa kimia yang akan kita analisis dalam suatu sampel. Nah, tentu dalam bentuk larutan cairan tadi harusnya ini ya. Yang paling mudah adalah dalam bentuk larutan cairan. Karena kalau dalam reaksi dalam keadaan padat, itu sulit dilakukan karena bisa saja tergantung kontaknya ya. Kalau dalam cairan itu kan kontaknya bisa ke semua molekul. Tapi kalau dalam keadaan padat, maka pada permukaan padatan tersebut saja yang kontak pertama. Tapi pada molekul-molekul yang di tengah dan di belakangnya itu kontaknya jadi tidak ada. Paham maksud saya? Jadi kalau ini saya matikan dulu background-nya. Ada background itu jadi gambarnya tidak jelas. Oke, ya. Jadi kalau kita mereaksikan dua senyawa,
Jadi misal ini kertas, ini saya reaksikan, ya. Ini zat A, ini zat B, ini saya reaksikan. Maka kalau dia bentuknya padat, reaksi terjadi hanya pada permukaan yang bersinggungan. Permukaan yang bersinggungan antara zat A dan zat B. Jadi molekul-molekul yang ada di sini yang tidak bersinggungan dengan zat B itu tidak bereaksi. Jadi agak sulit untuk reaksi dalam keadaan padat, hanya pada permukaan. Kemudian kalau dalam bentuk gas, karena sifat energi kinetik gas itu yang besar, sifat gas itu yang mobile, yang selalu mengisi seluruh ruang, sehingga kita sulit untuk melakukan reaksi dalam fasa gas, kecuali dalam kondisi yang ditutup, kemudian gasnya dimasukkan ke di situ. Jadi reaksi yang paling mudah kita lakukan adalah dalam bentuk larutan cair, dalam bentuk larutan cairan. Jadi misalnya ini kita mereaksikan, ini kita mudah mereaksikan antara zat A, B, atau C, gitu ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa contoh untuk reaksi, ya. Jadi misalnya di sini adalah reaksi antara kalsium klorida dengan natrium fosfat. Jadi kalau untuk reaksi ini, reaksinya bisa untuk mengetahui apakah suatu reaksi terjadi atau tidak. Jadi misalnya ada pengendapan, maka salah satunya terbentuk endapan. Misalnya dalam reaksi ini adalah pembentukan kalsium fosfat. Nah, dalam reaksi pembentukan kalsium fosfat ini, persamaan ion bersihnya adalah yang bereaksi adalah kalsium 2+ dan fosfatnya, sehingga membentuk endapan putih kalsium fosfat. Tuh. Berarti ion Cl- dan Na natrium, ion Cl- dan Na+ itu sebenarnya intinya dia tidak bereaksi. Dia terdapat lagi dalam sebagai produk dalam bentuk Na+ dan Cl-. Jadi yang bereaksi sebenarnya di sini jadi hanya ion penyerta atau komplementer, ion komplementer. Karena ini positif maka ion komplementer. Sehingga kalau misalnya kita nanti di laboratorium kita diminta untuk mereaksikan kalsium klorida dengan natrium fosfat. Tapi ternyata kalsium klorida tidak ada di laboratorium, ya. Maka apakah kita bisa ganti dengan senyawa kalsium yang lain? Boleh. Jadi kita boleh mengganti misalnya dengan kalsium nitrat. Karena sebenarnya yang kita inginkan dalam reaksi tersebut adalah ion kalsiumnya, bukan kloridanya. Kecuali yang kita inginkan dalam reaksi itu adalah ion kloridanya, maka kloridanya harus ada. Gitu ya. Jadi di sini kemampuan kalian sebagai ahli kimia. Jadi basicnya kalian harus tahu reaksinya. Kalau diminta untuk mereaksikan kalsium dengan fosfat, apapun senyawanya itu, ya larutannya itu bisa kita gunakan selama yang menghasilkan atau dalam senyawa tersebut bisa menghasilkan ion Ca2+. Salah satu contohnya misalnya kalsium nitrat. Kalsium nitrat juga dalam bentuk larutan, ya, sehingga kita bisa misalnya kalau tidak punya kalsium klorida, kita bisa ganti dengan kalsium nitrat. Jadi cari seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya Bu nggak ada senyawanya, nggak jadi praktikum, gitu, atau cari kemana-mana sampai menemukan senyawa tersebut. Begitu ya. Kemudian ini reaksi pembentukan gas. Contoh yang lain. Jadi misalnya natrium dengan asam klorida akan membentuk gas hidrogen. Nah, ini kita bisa mengetahui bahwa reaksi itu terjadi karena terbentuknya gas hidrogen. Sama seperti ini, kita bisa mengetahui terbentuknya kalsium fosfat kalau kita mereaksikan kalsium klorida dengan natrium fosfat dengan terbentuknya endapan putih. Oh, berarti kalsium fosfatnya sudah terbentuk. Jadi kita bisa mengidentifikasi senyawa yang atau reaksi yang terjadi. Kemudian selanjutnya, ini
reaksi asam basa, HCl dan NaOH. HCl itu dalam larutan air, aqueous ini dalam larutan air, NaOH juga dalam larutan air. HCl itu tidak berwarna, NaOH juga tidak berwarna. Kalau kita reaksikan, maka akan terbentuk garam, NaCl, dan H2O, liquid. Berarti persamaan ion bersihnya ini adalah yang bereaksi adalah ion H+ dan ion hidroksil OH- membentuk H2O, reaksi penetralan, pembentukan garam. Jadi dari ion asam dan basa membentuk air, kan begitu. Dengan kata lain, jadi sebenarnya bahasanya kita bisa ganti, kita bisa pakai KOH misalnya. Kalau NaOH-nya tidak ada, kita bisa pakai KOH. Karena reaksi yang diinginkan itu adalah membentuk OH-. Reaksi ini agak sulit untuk kita lihat dengan kasat mata. Kenapa? Karena HCl itu tidak berwarna, NaOH juga tidak berwarna, NaCl itu tidak berwarna dalam larutan air. Nah, pertanyaan saya, Titik Khalifati. Titik Khalifati mana? Titik. Nah, bagaimana caranya kita mendeteksi bahwa sudah terbentuk reaksi ini? Kalau yang tadi kan terbentuk gas, oh berarti reaksinya terjadi. Atau terbentuk endapan. Nah, kalau reaksi seperti ini bagaimana caranya? Titik menentukan bahwa reaksinya sudah terjadi. Oke, yang lain ada yang mau menjawab? Ibu, kalau dipanaskan bisa nggak? Siapa tadi menjawab dipanaskan? Alisa, Bu. Alisa dipanaskan, terus kenapa kalau dipanaskan? Kalau dipanaskan kan NaCl akan terbentuk kristal, Bu. Sedangkan H2O-nya akan menguap. Oke, bisa. Ya, ini namanya soal open ended ya. Jadi betul jawabannya. Jadi kita mau mengetahui reaksinya terbentuk atau tidak. Kalau kita panaskan, airnya akan menguap. Kemudian nanti terbentuk garam NaCl. Betul. Ada jawaban lain? Tadi siapa mau menjawab? Yang cowok? Ini Alisa ya? Nama kalian mirip Alisa Amalia ini ya? Betul? Oh iya, Bu. Kalau misalnya pakai pH bisa gak, Bu, kira-kira? Alah, hilang. Betul sekali. Ini Albar ya? Iya, Bu. Albar, betul Albar. Jadi pakai kertas pH. Maka akan pH-nya netral. NaCl, air, pH-nya netral, jadi pH-nya menjadi 7. Ya. Jadi kita bisa mengecek apakah, karena tadi sudah saya sampaikan, HCl itu tidak berwarna, larutan tidak berwarna. Jadi dia seperti ini, larutan tidak berwarna. Ini saya yakin Aquades, bukan Aquades, air putih ya, H2O gitu. HCl kalau dimasukkan ke sini, bisa saja saya nggak tahu ya, ini jadi HCl, warnanya kan begini bening. NaOH juga bening seperti ini. Terus kalau direaksikan HCl dengan NaOH, nanti bentuknya bening juga. Nah, kita kan nggak tahu apakah reaksinya terjadi atau tidak. Nah, cara mengetahui reaksinya sudah terjadi atau tidak, kalau stokiometri reaksinya sama, jumlah mol HCl dan NaOH-nya sama, maka pH yang terbentuk nanti adalah pH netral. Hanya NaCl dan H2O, tidak ada sisa HCl atau tidak ada sisa NaOH. Maka kita bisa menggunakan kertas pH. Atau tadi jawabannya apa tadi? Alia pakai indikator. Bisa kalau ada sisanya gitu ya. Atau perubahan warna dari indikatornya. Atau jawabannya Alisa tadi dipanaskan, airnya menguap, maka terbentuk kristal NaCl gitu ya. Nah, ini namanya soal open ended ya. Jadi kan kalau kita ujian, nanti ujian UAS-nya salah satunya seperti ini. Bagaimana kalian bisa mendeteksi. Jadi jawabannya bisa macam-macam dan benar semua begitu ya. Jawabannya benar semua. Nanti dapat nilai bonus. Hari ini saya bagi-bagi nilai bonus sedekah nilai bonus gitu ya. Itu soal open ended, kalian bisa dan itu pengetahuan itu bukan hafalan. Itu setelah kalian menginternalisasi ilmu kimia yang sudah dipelajari sampai mendapatkan jawaban tersebut. Jadi bukan hafalan. Kalau hafalan itu C1.
C1 itu dalam taksonomi belum, dalam proses pembelajaran itu misalnya jelaskan atau tunjukkan. Jadi misalnya disebutkan definisi asam basa menurut Brosted Lori. Nah, itu hafalan seperti itu. Tapi kalau seperti ini itu kalian sudah menginternalisasi pemahaman-pemahaman ilmu yang sudah dipelajari selama ini sampai bisa memutuskan NaCl terbentuk kristal. Ya toh. Kemudian tadi pakai kertas pH karena NaCl itu pH-nya netral 7. Ya, dan itu adalah berarti ilmu kimianya sudah mengendap tuh, sudah ada di kepala tuh. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi kita turut bangga para dosen karena ilmu kimianya itu sudah mengendap di kepala kalian begitu. Oh, ini bisa pakai kertas pH. Kenapa? Karena NaCl itu netral, pH-nya 7 misalnya seperti itu ya. Alhamdulillah saya turut senang kalau seperti ini.